Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan beribadah dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai orang merdeka. Kita kan memang sedang di dalam hari-hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80 ya. Yang ke-80. Jadi sungguh luar biasa negara kita ya. Setelah 80 tahun kita boleh menikmati situasi yang relatif damai dibandingkan dengan negara-negara dikatakan di Timur Tengah sana, saudara ya. Nah, jadi saudara, tapi walaupun negara kita merdeka, ya kita masih bisa melihat betapa ya kita hidup di dalam kemerdekaan, alam merdeka, tetapi masih ya ada di dalamnya belenggu-belenggu, keterikatan-keterikatan sehingga kita tidak betul-betul bisa merdeka. Katakan kalau orang-orang kelompok minoritas beribadah itu masih menjadi tantangan untuk betul-betul merdeka di dalam hal itu ya. Tidak mudah untuk kita beribadah di mana seharusnya merdeka itu boleh gitu ya. Itu contoh-contoh saudara ya. Dan mungkin juga kita mau bekerja di mana itu juga tidak mudah saudara ya. Jadi ada belenggu-belenggu yang menyebabkan kita itu tidak bisa betul-betul menikmati kemerdekaan kita ya. Nah saudara, kita berbicara kemerdekaan yang lebih mendasar lagi di dalam hidup kita ya, yaitu merdeka dari ikatan dosa yang menjebak kita ke dalam suatu kehidupan yang kalau kita tidak ditolong Tuhan akan menyeret kita kepada hukuman kekal. Itu. Nah, jadi kita kalau tidak dibebaskan oleh Tuhan, maka kita akan hidup di dalam dosa dan kemudian kita diperhamba oleh dosa. Kita tidak merdeka ya. Yohanes 8 ayat 34 mengatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, yang hidupnya berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita akan terikat oleh dosa dan kuasanya dan kita tidak akan mampu membebaskan ya. Nah, saudara, itu bagi orang yang tidak mau percaya ya diikat oleh dosa. Jadi dosa itu biasa saudara ya. Saudara kalau lihat perdebatan ya yang di TV itu, wah saudara bisa melihat makin kacau ya, mungkin kesalahan orang dan sebagainya, sudah nggak ada yang disebut kasih, itu nggak ada saudara ya. Nah itu menunjukkan betapa orang yang tidak kenal Tuhan itu ya tidak bisa melakukan hal yang baik dan benar gitu saudara ya. Nah tapi saudara, di antara kita yang sudah percaya ini saudara ya, seperti adik tadi Dani ya, yang sudah terima Tuhan, dibaptis ya, dia sebenarnya mengalami perubahan hidup saudara ya, sudah dimerdekakan dari dosa ya, dari hukuman dosa dan dosa itu ya. Tetapi di antara kita yang sudah percaya ini, banyak yang juga kemudian merasa belum betul-betul bebas dari dosa itu ya. Kita merasa masih benar nggak saya ini bebas dari hukuman yang mengancam orang berdosa itu ya. Jadi saudara itu kalau diilustrasikan itu ada seorang mantan budak ya, namanya Thomas Johnson. Itu tahun 1800-an di Amerika itu kan perbudakan boleh ya. Nah dia itu ya lahir sebagai budak ya, jadi tidak punya hak atas dirinya ya. Jadi sudah harus kerja dan mengikuti tuannya itu apa saja, tidak bisa milih mau belajar apa, tidak mau berteman dengan siapa, mau ada acara apa, nggak bisa saudara, kerja dan pokoknya ikuti aja gitu ya. Dan satu kali dia dilayani oleh teman-temannya sesama budak yang sudah percaya lebih dulu, terima Tuhan dan dia percaya ya, sehingga dia kemudian mengatakan sekarang saya bebas ya secara rohani ya.
Nah, saudara, nantinya setelah perang di Amerika itu, perang sipil, perang saudara 1860-an itu, kemudian pemerintah menghapus, ya, ada undang-undang yang menghapus perbudakan. Jadi secara hukum dia sudah bukan budak lagi, saudara. Tapi yang dia alami, saudara, ya, yang saudara alami, dia itu bangun-bangun itu sering merasa masih sebagai budak gitu, ya. Masih takut, ya, masih merasa tidak punya kebebasan gitu, saudara. Padahal dia sudah bebas secara rohani dan secara hukum, ya. Tapi jebakan masa lalu itu di dalam jiwanya itu masih begitu kuat, sehingga dia itu tidak betul-betul bisa hidup sebagai manusia yang merdeka, saudara, ya. Nah, ini seperti banyak dialami oleh orang-orang percaya zaman sekarang, ya, orang Kristen yang sudah percaya, sudah bertobat, sudah diampuni, ya, sudah disebut anak-anak Allah, tetapi hidupnya masih seperti di dalam kungkungan dosa, tidak ada kemerdekaan, ya. Masa lalu masih terus saja menuduh, ya, saya dulu begini, nggak mungkin Tuhan mengampuni, tidak mungkin Tuhan mengasihi kita. Jadi kita masih terjebak di dalam situasi seperti itu. Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini, saudara, melalui bacaan kita. Mari kita buka Roma 8 ayat 1 sampai 17, ya. Mari kita baca bergantian, saudara. Ini agak panjang, ada 17 pasal, kita baca bergantian. Ini, saudara, bacaan ini salah satu bagian dari firman Tuhan Alkitab yang luar biasa, ya. Jadi saudara harus baca dan sering baca bagian ini, ya. Coba perhatikan ayat demi ayat, ya. Ini sungguh satu pengajaran yang sangat yang sangat kuat, ya, untuk iman kita, ya. Mari kita baca, judulnya Hidup oleh Roh, ya. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, itu hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, anaknya sendiri diutus dalam daging sebagai manusia, berarti yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka bukan mati karena jalan dosa, tetapi Roh adalah dalam iman oleh jalan benar. Dan jika Roh Dia, Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang buta, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah.
oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan Sabda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi demikian firman Tuhan, yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Itu saudara ya, bacaan itu luar biasa saudara ya. Jadi kitab Roma ini adalah kitab yang sangat teologi ya, karena ada kitab yang seperti sejarah, seperti Amsal itu seperti ungkapan-ungkapan ini ya, kebenaran gitu ya, seperti kata-kata mutiara gitu saudara ya. Tapi di sini adalah pengajaran teologi yang sangat dalam ya, yang ditulis oleh Paulus. Dan tema besarnya itu adalah kita ini hidup benar oleh kita dibenarkan oleh iman, ya, dibenarkan oleh iman. Dan kemudian bagaimana kehidupan di dalam Roh itu. Kemudian itu tema besar dari Roma saudara ya. Dan Roma 8 ini sering disebut sebagai pasal yang sangat yang terbesar gitu di dalam pasal-pasal Alkitab. Jadi saudara harus baca ya Roma, khususnya Roma 8. Di dalam Roma 8 banyak ayat terkenal saudara ya. Saudara ada ayat ini, ayat favoritnya di Roma 8 ya. Salah satu yang terkenal itu apa saudara? Roma 8 ayat 28 dan 29 ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan. Itu biasanya kita ingat itu saudara ya, untuk penghiburan. Jadi, tapi banyak sekali saudara tadi baca macam-macam ayat itu ayat yang sangat banyak dihafalkan, banyak dibahas ya. Nah, jadi saudara kita akan masuk ke 18 ayat 1 sampai 17 ya. Di pasal 7 itu di situ ada pembahasan tentang pergumulan manusia berdosa ya. Manusia berdosa ini ingin melakukan yang baik tetapi tidak bisa ya. Karena apa? Karena ada dosa di dalam diri manusia berdosa itu ya. Nah, saudara, bacaan kita dimulai dari ayat 1 yang langsung ya, sangat telak, sangat penting, sangat menguatkan kita ya. Tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ya. Jadi saudara, ini bisa menjadi satu ayat yang paling penting di dalam Alkitab ya, Roma 8 ayat 1. Karena tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, itu kan luar biasa saudara ya. Ya, kalau berarti kalau tidak di dalam Kristus kita tidak akan ada hukuman dosa, karena setiap orang itu berdosa ya. Jadi saudara, dan kemudian Roh Kudus ya bekerja di dalam hidup orang yang dibebaskan dari hukuman itu, yang merdeka itu. Itu di ayat 17 1 sampai 17 yang akan kita bahas, mudah-mudahan bisa cepat. Jadi pertama kita ingin melihat hidup merdeka dari penghukuman ya, itu nanti ayat 1 sampai 4. Kemudian hidup baru di dalam kebenaran itu jadi seperti apa gitu ya. Nah, di situ kita melihat di bacaan 5 sampai 17 itu orang yang hidup di dalam kemerdekaan itu punya pikiran baru, punya pengharapan baru ya, punya tanggung jawab baru, dan punya hubungan yang baru dengan Allah kita ya, itu. Jadi saudara, yang pertama adalah bahwa kita itu hidup merdeka dari penghukuman. Ya, itu ayat 1. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus ya. Jadi banyak kita ini tidak tahu saudara, bahwa kalau kita ini percaya diselamatkan, tidak ada lagi penghukuman ya. Jadi kita dibebaskan dari penghukuman itu ya, yang memang mengancam orang yang berdosa ya. Jadi saudara, kitab Roma ini sungguh penting karena menunjukkan fakta kehidupan kita ya, bahwa kita ini adalah orang yang
merdeka, saudara, ya, merdeka semerdeka-merdekanya, ya. Jadi pernyataan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan hal ini adalah fakta, ya, tegas, saudara, ya. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan segala itu, nggak ada. Tidak ada, begitu aja, ya. Tidak ada, ya, tidak ada penghukuman, ya. Jadi saudara, walaupun kita mengalami macam-macam pergumulan, kadang kita merasa berdosa, apa Tuhan mengasihi saya dan sebagainya, ya, kembali ke ayat ini, tidak ada penghukuman kalau Kristus ada di dalam hidup kita, kalau kita percaya Dia, saudara, ya. Jadi itu yang penting kita pegang, saudara, ya. Nah, di situ ada kata sekarang, ya, menunjukkan bahwa sekarang ini tidak ada penghukuman. Jadi kalau saudara sekarang dipanggil Tuhan, ketemu Dia, tidak ada penghukuman, saudara, ya. Itu kata itu seperti itu, ya. Dan ya, siapa yang demikian adalah orang yang di dalam Tuhan, ya. Jadi saudara, berarti kita yang terima Dia, kemudian memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, ya. Dikatakan di dalam, berarti hubungan itu demikian dekat, ya, di dalam, atau juga dipimpin oleh Tuhan di dalam, ya. Jadi bukan di atasnya Tuhan, saudara, ya, di dalamnya Tuhan, gitu, saudara, ya. Jadi kita yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang disatukan dengan Tuhan, itu tidak ada lagi hukuman, saudara, ya. Jadi saudara, itu berarti adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya dan sebagai Tuhan, ya. Jadi percaya bahwa kita ini hidupnya tidak berdaya untuk melawan dosa, ya, dan kemudian kita bersandar kepada Tuhan Yesus itu untuk pengampunan dosa kita, ya. Kita percaya kepada Dia, ya. Kita menerima Dia, ya. Nah, maka kita dan kita menjalin hubungan dengan Dia melalui kehidupan kita. Karena itu kita berdoa, kita beribadah dan sebagainya. Dan kalau kita seperti itu, maka tidak ada lagi penghukuman, saudara. Jadi saudara, penghukuman itu, ya, saudara kan tahu, ya, penghukuman, ya, itu vonis, ya, vonis dengan ketentuan hukumannya itu, ya. Ya, nanti ini ada beberapa orang kemungkinan akan diadili dan vonis, ya. Tapi yang dua ini, satu diabolisi, satu di amnesti. Amnesti berarti ngaku salah, diampuni. Abolisi tidak dilanjutkan, saudara, ya. Nah, ini saudara, kita ini mengalami semacam amnesti, ya. Jadi divonis dengan segala keputusan hukuman itu tidak ada lagi, gitu, saudara, tidak ada lagi, gitu. Jadi segala vonis bahwa saudara bersalah tidak ada. Hukuman yang harusnya saudara alami tidak ada lagi, gitu, saudara, ya. Jadi sungguh ini kabar baik, ya, bagi kita ya, yang percaya Yesus. Tidak lagi hukuman, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya. Nah, jadi itu. Nah, jadi saudara, dan bagaimana kita kok bisa mengalami itu? Maka dijelaskan di dalam ayat 2-4, ya. Di dalam ayat 2-4, ya. Nanti saya tidak baca ulang lagi, nanti karena cukup panjang, ya. Nah, tapi nanti saudara bisa baca lagi supaya lebih ngerti, ya. Ya, bagaimana sih kok bisa terjadi saya orang berdosa tidak ada lagi hukuman, merdeka, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, di dalam bacaan berikut yang 2 ayat 4 itu, di situ ada 3 hukum, ya. Ada hukum roh di ayat 2, ada hukum dosa dan maut di ayat ke-2, dan hukum Taurat di ayat ke-3, ya. 3. Nah, saudara, hukum Taurat dan hukum Musa, ya, hukum Taurat atau hukum Musa itu adalah hukum yang tertulis, ya, tentang perintah-perintah Allah, antara lain 10 perintah Allah. Dia punya kebenaran, ya, yang benar itu harus begini, kita harus jalani ini, ya. Tapi dia tidak punya kuasa, ya, tidak punya kuasa. Karena apa? Karena dilemahkan oleh dosa di dalam diri kita. Ya. Jadi kita tahu yang benar, kita tidak bisa melakukan. Ya, kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Ya. Ya. Jadi saudara, hukum ini bisa memberitahu kamu berdosa.
Tapi hukum ini tidak bisa menolong kita untuk mengatasi dosa itu, saudara. Tidak ada kuasanya. Ya. Nah, saudara, kemudian ada hukum yang kedua, hukum dosa dan maut. Ya. Jadi ini prinsip, ini bukan tertulis, tapi ini hukum prinsip yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Jadi, saudara, hukum ini menyatakan bahwa kita itu hidup di dalam dosa, ya, yang memberontak kepada Allah. Dan sulitnya, saudara, hukum ini memiliki kekuatan, ya, punya kuasa, ya, sehingga menyebabkan orang yang hidup di dalamnya dikuasai oleh kuasa dosa itu, yang berusaha, ya, mempertahankan agar orang itu tetap hidup di dalam dosa, ya, tidak berdaya, ya. Nah, tapi kemudian ada hukum roh, ya, di ayat yang 1 tadi. Nah, saudara, di sini adalah prinsip bahwa roh itu, ya, hidup di dalam orang yang menerimanya, ya. Dan roh ini berbeda dengan hukum dosa. Hukum roh ini menginginkan kebenaran di atas dosa, ya. Dan saudara, puji Tuhan, hukum roh ini, ya, jadi kalau roh hidup di dalam kita, dia menginginkan kebenaran di dalam diri kita, dia punya kuasa untuk mengalahkan dosa itu dan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi saudara, ada 3 hukum, saudara, ya, hukum Taurat, hukum dosa, dan hukum roh. Jadi saudara, hukum roh itu adalah pikiran Allah. Bagaimana manusia yang oleh hukum Taurat itu salah, tidak bisa apa-apa, bahkan dikuasai oleh hukum dosa itu bisa diselamatkan, yaitu dengan dia kemudian mengutus anaknya, ya, yang adalah Allah dalam wujud manusia, ya, persis seperti manusia yang berdosa ini, tetapi tentu tidak berdosa karena dia adalah Allah, saudara, ya. Untuk kemudian dia menanggung hukuman dosa dari hukum dosa dan maut itu, ya. Jadi hukum itu berlaku, saudara, ya. Kita berdosa harus akan mengalami maut. Dan bagaimana itu diatasi? Maka Allah mengutus anaknya menjadi manusia seperti kita, tidak berdosa, kemudian dia mati di kayu salib, ya, untuk menjadi hukuman dosa itu. Sehingga kita tidak perlu menanggung itu lagi, saudara. Sehingga kemudian hukum kebenaran itu ada di dalam diri kita, saudara. Sehingga sekarang ini kita ini masih di dalam tubuh berdosa, tetapi kita ini dipimpin, dikendalikan, ya, oleh roh itu. Dan roh itu menginginkan kebenaran. Sehingga saudara, di dalam diri kita ini ada pergumulan antara mau taat kepada roh, atau kadang-kadang kita gagal di dalam cobaan, yaitu kuasa dosa itu. Ya. Jadi, tapi itulah jalannya, saudara, ya, sehingga kita ini sekarang penuh harapan, ya. Ya, penuh harapan untuk bisa hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu membawa kita kebenaran itu, kuasa roh itu membawa kita untuk mungkin hidup di dalam kebenaran. Ya. Itu, saudara, ya. Jadi ini sesuatu yang bukan sederhana, saudara, ya. Ini ide yang luar biasa dari Allah kita, saudara, ya. Saudara, saya lagi nonton film A Better Life, ya, itu tentang asuransi, ya, di Cina, ya. Wah, itu, saudara, banyak kasus-kasus sulit tentang bagaimana mengatasi solusi untuk orang-orang yang memiliki berbagai masalah yang terkait dengan keuangan, ya. Dan itu orang yang salah satu yang tokohnya itu satu kali menghadapi pelik, ya, pokoknya pelik. Nanti ceritanya panjang kalau diceritakan, tapi menarik kalau saudara mau menonton, ya, A Better Life. Dia butuh 3 hari, saudara, mikirkan, ya, bagaimana, apa ya polis yang bisa menolong orang itu, gitu. 3 hari, saudara, ya. Sepertinya sudah nggak bisa ketemu jalan, tapi akhirnya ketemu, saudara. Nah, saudara, saya ingat Allah ini, saudara, berpikir luar biasa, tapi Allah kan sempurna, ya, saudara. Dia
solusinya itu luar biasa semua. Sehingga kita ini dibilang tidak ada hukuman. Kita ini merdeka gitu, saudara. Itu. Jadi saudara, kita dimerdekakan kemudian di dalam Yesus ya. Dan saudara, ketika dibilang dimerdekakan itu menunjukkan bahwa itu sudah terjadi ya di masa lalu, masa sekarang, dan ke depan. Ya, itu dalam bahasa aslinya tensesnya itu menunjukkan seperti itu. Jadi saudara, Yesus sudah mati itu sudah jelas. Itu fakta sejarah saudara ya. Terjadi sekitar tahun 30-an berarti ya. Sudah dikerjakan. Dan dampaknya sekarang dan ke depan ya gitu saudara ya. Jadi saudara, dosa-dosa kita yang lewat, dosa yang baru saja saudara lakukan ya, dan dosa yang ke depan itu sudah diselesaikan oleh satu peristiwa kayu salib pada tahun kira-kira 3 bulan itu saudara. Jadi ini sungguh luar biasa karena kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang pasang surut saudara ya, tapi ini sesuatu yang pasti ya. Nah saudara, seringkali kita memang bisa merasa kesulitan ya, kesulitan untuk merasa betul-betul merdeka ya, karena saudara kita ini masih hidup di dalam tubuh dosa ini ya, dan kita juga seringkali tidak belajar firman dengan cukup baik, sehingga tidak tahu bahwa kita ini merdeka saudara. Ya, kita hanya itu tadi ada kata-kata dibebaskan, ya samar-samar, oh ya saya sudah dibebaskan, tapi samar-samar saudara ya. Jadi kita harus punya pengetahuan yang tegas seperti ini saudara, Roma 8 ayat 1 ini, sehingga saudara tidak akan ragu-ragu ya. Jadi saudara, ilustrasi yang sangat umum itu adalah ada burung Raja Wali, kemudian dia bertelur, telurnya terguling ke tanah, kemudian diambil oleh ayam, ya, pokoknya dikumpulkan dengan telur-telurnya sendiri gitu, saudara. Kemudian dirami, saudara, dirami, menetas, menetas tentu yang lain anak ayam kecil-kecil, satu lagi Raja Wali kecil, saudara. Nah, mereka hidup bersama, jadi dia belajar dari ayam-ayam ini aja, saudara, ya. Makan di tanah, ya, colek-colek tanah gitu, cari cacing, ya. Pokoknya begitu aja hidupnya, saudara, ya. Badan dia makin besar, tapi perilaku seperti ayam, pikiran seperti ayam, ya. Perilaku seperti ayam. Tapi satu kali dia melihat burung Raja Wali beneran terbang tinggi, ya. Kelihatan anggun, ya. Saudara, dia tersentak, ya. Kok kayak saya itu, gitu, saudara, ya. Dan kemudian di dalam hatinya timbul dorongan, saudara, ya, untuk wah, mungkin saya bisa terbang seperti dia, ya. Nah, kemudian dia mulai mencoba, saudara, ya, mengepakkan sayapnya, terbang, tapi jatuh, ya. Coba lagi, terbang, jatuh, tapi dorongan hatinya makin kuat, saudara, ya. Karena dia melihat sangat mirip saya dengan dia daripada dengan ayam-ayam ini, saudara, ya. Akhirnya dia makin lama makin bisa, dan akhirnya dia terbang tinggi, saudara, ya. Jadi saudara, kita ini hidup lahir dari dosa, ya. Jadi seperti anak ayam itu, ya, hidup di dalam dosa dengan tanah, ya, pokoknya seperti ayam itu. Tapi sebenarnya kita adalah Raja Wali, saudara, di dalam Tuhan, ya. Dan kita sekarang sedang berjuang, ya, mengepakkan sayap kita supaya kita bisa terbang tinggi, saudara. Tidak lagi terjebak di dalam kehidupan berdosa itu. Jadi itulah kira-kira gambaran, ya, ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita itu. Nah, saudara, Allah, ya, tidak hanya memberikan kemerdekaan itu selesai, sudah kamu tinggal tunggu jemputan, ya, terus berangkat nanti. Tidak begitu, saudara, ya. Kita akan masih tetap ada di dunia ini, tetapi kemudian Tuhan memberikan prinsip bagaimana kita hidup di dunia ini, ya. Jadi saudara, kita ini kemudian diberikan satu cara hidup, ya, hidup
kita sebut hidup baru di dalam kemerdekaan itu, ya. Jadi bagaimana selanjutnya, ya, kalau kita sudah dimerdekakan, sudah dibaptis seperti saudara Dani tadi. Saudara, ada petunjuk di dalam firman Tuhan yang kita baca, bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan itu. Maka tadi kita sudah lihat poinnya adalah kita punya pikiran baru, ya. Pikiran, mulainya dari pikiran yang baru. Kita memiliki pengharapan yang baru, ya. Dulu tidak punya harapan atau harapannya hanya di dunia, tapi sekarang punya pengharapan baru, ya. Dan saudara, kita juga punya tanggung jawab baru, ya. Kalau tadinya nggak ada tanggung jawab tentang kebenaran, sekarang ada, ya. Dan kita juga punya hubungan yang baru, ya, dengan keluarga besar Allah ini. Itu saudara, ya. Sehingga kita itu tidak hanya merdeka, tetapi kita itu kemudian betul-betul hidup merdeka, saudara, ya. Mengalami berbagai perubahan dan proses supaya kita hidup merdeka. Nah, saudara, yang pertama adalah hidup dengan pikiran baru, ya, dengan pikiran baru. Itu nanti di ayat 5 sampai 8, ya. Saudara baca di rumah, ya, baca di rumah. Jadi saudara, di situ digambarkan ada dua pola hidup, ya. Pola hidup menurut daging dan pola hidup menurut roh, ya. Nah, saudara, yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah cara bagaimana orang itu berpikir, ya. Nah, jadi kalau dulu berpikirannya daging, ya, pikirannya untuk diri sendiri, untuk kenikmatan diri dan kepentingan diri sendiri dan bersifat dosa, ya. Tapi kemudian ketika seseorang itu diselamatkan, maka kemudian dia punya kehidupan menurut roh dan berpikir menurut pikiran roh itu, ya, menurut pikiran roh itu. Dan saudara, kalau pikiran daging itu membawa kita kepada dosa, ya. Pikiran daging itu kita berpikir menjatuhkan orang lain, ya. Saudara lihat aja di perdebatan-perdebatan ini, ya, TV itu, ya. Wah, saudara, ya, bisa ngungkit-ngungkit masalah yang tidak ada hubungan. Jadi itu menunjukkan betapa pikiran-pikiran dunia itu seperti itu, saudara, ya. Ingin menjatuhkan orang, ya. Ingin menghancurkan orang, ya. Ingin dirinya hebat, ya. Ingin dirinya terkenal dan sebagainya, ya. Itu pikiran-pikiran daging, ya. Tapi pikiran roh tidak begitu, saudara, ya. Pikiran roh ini ingin berpikir kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan kasih, ya, kebenaran dan kasih. Jadi saudara, sayangnya di dalam perdebatan yang kita lihat itu tidak kelihatan ada pikiran kebenaran itu, ya. Kita nggak bisa lihat, saudara, di situ, ya. Semuanya ingin saling menjatuhkan, mempermalu, ya. Wah, itu pikiran daging, saudara, ya. Tapi kalau pikiran kebenaran ingin menegakkan kebenaran dan kasih, ya, kasih itu, saudara. Karena itu dikatakan bahwa kalau pikiran daging itu membawa kepada dosa, perbuatan-perbuatan dosa, tidak berkenan kepada Tuhan, maka pikiran roh itu membawa kepada hidup dan damai sejahtera, saudara, ya. Membawa orang kepada hidup dan damai sejahtera, ya. Jadi kita itu diberi pikiran, ya, supaya kita itu bisa hidup di dalam roh itu yang membawa kepada damai sejahtera, ya. Termasuk kebenaran, sukacita, termasuk ada kebenaran untuk melayani Dia. Kita diberikan pikiran untuk kita bisa hidup seperti itu, ya, seperti yang roh kehendaki. Nah, saudara, tantangan kita di hidup di dunia modern ini adalah antara lain yang sangat besar adalah media, saudara, ya, internet, ya, media sosial, ya. Wah, itu membuat pikiran-pikiran kita ini bisa tercemar oleh pikiran-pikiran dunia yang melawan kebenaran, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kita perlu bergumul, saudara, ya, secara aktif untuk memperbarui pikiran-pikiran kita ini, ya, dari pengaruh-pengaruh dunia itu, ya, dengan firman Tuhan, sehingga kita semakin melihat, ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan, saudara, di dalam kehidupan kita, ya. Dan kemudian di dalamnya kita mengalami dampak dari pikiran yang benar itu, ya.
kita mengalami kehidupan yang seutuhnya, kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan rencanakan bagi kita, dan mengalami damai sejahtera, saudara. Jadi saudara, kalau saudara dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang dunia itu ya, yang penting saya yang menang, yang penting saya sukses, ya, nggak peduli orang lain, ya. Saudara, kalau pikiran dunia terus saudara dunia berpikir saya bisa kalau saya mau, saya berjuang mati-matian. Nah, saudara, kalau itu lebih mempengaruhi kita daripada pikiran kebenaran, ya, maka kita akan terjebak di dalam kehidupan yang dosa, ya. Kita tidak bisa mengalami kehidupan yang Tuhan siapkan untuk kita, ya, damai sejahtera dan sukacita dan sebagainya itu. Ya. Saya tidak akan benar-benar bisa mengalami sukacita itu. Ya. Nah, jadi saudara, karena itu mari kita secara aktif mengimbangi, ya. Karena pikiran dunia ini ada di sekitar kita, ada di media-media, ya. Kita tidak bisa lari dari situ, tetapi kita juga secara aktif bisa mengisi pikiran kita dengan kebenaran yang puji Tuhan ada di buku, ada di handphone, ya, yang kita bisa baca. Dan sebagai orang beriman, kita menilai segala sesuatu itu berdasarkan firman ini. Jadi kalau tidak sesuai, saudara pegang yang dikatakan firman itu, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian yang berikut lagi adalah sebagai orang yang merdeka, kita itu juga diberikan pengharapan yang baru, saudara, ya. Jadi saudara, kalau orang di dalam dosa, maka dia pengharapannya ada di dunia ini saja, saudara. Sukses di dunia, ya, jadi presiden kayak, bahkan jadi apa, ya. Tapi sudah di sini saja, saudara, ya. Ya, kalau nggak setinggi itu jadi RT, RW dan sebagainya, ya. Kayaknya itu sudah paling hebat yang ingin dicapai oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi saudara, sebagai orang yang dimerdekakan, maka pengharapan kita ini adalah pengharapan yang kekal, ya. Pengharapan di dunia dan di akhirat, gitu, saudara, ya. Jadi pengharapan kita ini tidak ada batasnya, saudara, sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita bukan hanya di Citayam ini, saudara, ya, ini hanya satu bagian perjalanan hidup kita yang singkat saja. Nanti kita mungkin akan pindah kemana, ya. Tapi paling jelas satu kali kita akan pindah ke sorga, saudara. Pindah ke Yerusalem baru, ya. Nah, di situ saudara akan menjadi apa, ya? Nanti Tuhan yang akan memberikan posisi, pekerjaan, peluang bagi kita. Dan itu pasti baik, saudara, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kita sebagai orang percaya ini memiliki pengharapan yang berbeda, ya. Pengharapan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia, ya, hidup di dalam kemuliaan, ya. Itu, ya. Nah, poin berikut lagi adalah, saudara, bahwa tidak hanya pengharapan, tidak hanya pikiran pengharapan, tapi juga tanggung jawab, saudara, ya. Ya, itu ada di ayat 12-13, ya. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, itu di ayat yang 12, ya. Berhutang tidak kepada daging tetapi kepada roh, gitu, saudara. Jadi saudara, kita ini berhutang, bertanggung jawab, ya, punya tanggung jawab baru untuk mematikan, ya, keinginan-keinginan, atau di situ disebutnya mematikan perbuatan tubuhmu, ya, ya, yang dikuasai dosa itu. Jadi saudara, kita berhutang, ya, untuk mengatasi, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dalam tubuh kita, saudara. Ya, seperti kalau kita misalnya, saya tadi misalnya terjebak seperti itu, wah, saya inginnya lolos lebih dulu, misalnya begitu, saudara. Tidak mikirin orang lain gimana, yang penting saya lolos. Tapi saudara, kita
ditantang, punya tanggung jawab ya untuk mengutamakan orang lain karena itu kebenaran, saudara ya. Nah, jadi saya sebagai orang percaya ditantang untuk mematikan keinginan tubuh, perbuatan tubuh, tapi memperjuangkan perbuatan roh, itu saudara. Itu tanggung jawab kita, saudara ya. Jadi kalau ada tantangan untuk menipu ya, menyalahgunakan, itu tanggung jawab kita untuk menolak. Tapi kalau ada peluang melakukan hal-hal yang baik ya, itu adalah tanggung jawab kita untuk melakukan, saudara. Itu ya, itu tanggung jawab kita. Nah, saudara, poin terakhir adalah saudara bahwa kita itu, saudara, tidak hanya diberikan pikiran baru, pengharapan baru, tanggung jawab baru, tetapi saudara, kita ini ayat terakhir 14-17 menunjukkan bahwa kita ini memiliki hubungan yang baru ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebagai orang percaya, saudara ya. Kita ini diadopsi ya, diangkat menjadi anak oleh Allah. Jadi saudara, anak angkat ini ya, mungkin kalau zaman sekarang anak angkat itu bisa terasa bukan anak beneran ya. Memang betul, saudara, kita juga bukan anak beneran Allah ya. Walaupun kita diciptakan Allah ya, anak beneran Allah kan Kristus ya. Kita ini anak diadopsi. Tapi saudara, kata yang digunakan oleh Paulus di dalam adopsi itu, diangkat itu, pada zaman kata-kata ini digunakan ya, itu menunjukkan bahwa anak yang diangkat ini memiliki nilai yang tidak lebih rendah daripada anak beneran. Bahkan seringkali anak ini lebih spesial, saudara ya, karena punya karakter yang lebih baik dan bapaknya punya harapan kepada anak ini lebih baik ya. Seringkali seperti itu, sehingga anak ini diadopsi ya untuk diberikan warisan ya, usaha atau apa, pekerjaan atau apa yang dia perlu wariskan gitu. Nah, jadi saudara, kita ini diadopsi ya, dan diadopsi kemudian diberi nama keluarga ya. Karena di sini ada orang Batak ada ya, Pak Sehat ada ya. Jadi kalau diadopsi ya namanya jadi Situmorang ya gitu. Diadopsi siapa, Hamka itu namanya Hamka, padahal mukanya matanya sipit ya. Matanya sipit namanya Hamka gitu saudara. Nah, jadi saudara, kita ini diadopsi, diberi nama Kristen ya. Diberi nama Kristen. Jadi diberi nama, dan saudara, kemudian nanti dikatakan bahwa ketika kita diadopsi ya, kita itu bisa diberikan roh ini menolong kita untuk mewujudkan hubungan baru itu, sehingga kita bisa memanggil Allah itu Abah ya, Abah gitu saudara ya. Dan Abah ini adalah panggilan seorang anak kecil kepada bapaknya yang dekat gitu ya. Kalau anak makin gede ya, sering ribut dengan orang tua, akhirnya panggil bapak, tapi sebenarnya tidak ada emosi, tidak ada kedekatannya ya. Banyak anak-anak itu marah karena bapaknya ini tidak bisa ngerti anak ya, perilakunya tidak bijak gitu. Jadi tidak bisa panggil bapaknya dengan kedekatan itu, kedekatan emosi itu. Tetapi saudara, di dalam bacaan kita ini saudara, kita itu roh itu hadir sehingga kita itu bisa memanggil Allah itu Bapa. Bisa ditolong supaya kita itu bisa merasa dekat dengan Bapa itu, sehingga kita mengambil Bapa. Kita panggil Bapa ya. Abah agak jarang ya, malah digunakan untuk politik nanti. Anak Abah, oh kita anak Bapa ya. Dengan perasaan yang ikut ya, itu saudara ya. Jadi kita punya Bapa, dan kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris ya, waris kerajaan itu. Jadi nanti akan ada kerajaan ya, yang kita akan warisi bersama dengan Kristus dan anak-anak Allah yang lain semua ya. Jadi itu saudara ya. Jadi saudara, saya ada punya usaha yang nggak besar amat ya. Ya,
Nah, sekarang sudah mulai saya wariskan kepada anak-anak, 3 anak saya, ya 1-2 bisa ikut di dalamnya, 1 dari jauh, saudara ya. Tapi itu, ya itulah yang kira-kira akan terjadi, saudara. Ada satu kerajaan, ya besar sekali, ya kekal, ya perlu orang-orang di dalamnya, ya. Nah itu nanti akan diberikan kepada kita. Kita akan ada di dalamnya, entah di mana, saudara ya. Entah menjadi apa di dalam kerajaan yang besar itu. Itu karena itu Tuhan cari kita, ya, memerdekakan kita, memberi pikiran baru, memberi pengharapan baru, melatih dengan tanggung jawab kita. Jadilah kita orang yang bertanggung jawab, ya. Kemudian dijelaskan, ya, engkau akan mewarisi ini, gitu. Mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi saudara, mari saudara baca ya Roma 8 ya. 8:1-17 ya. Nah, ayat 1-nya itu ya menegaskan tidak ada hukuman. Jadi itu luar biasa, saudara. Itulah artinya merdeka ya. Merdeka dari hukuman dosa. Ya, dari dosa. Ya. Hukuman dosa sudah betul-betul tidak ada, tetapi dosa itu sendiri sering mengganggu kita karena kita masih manusia di dunia ya. Karena itu saudara, mari kita hidup di dalam kemerdekaan itu, mempersiapkan kita untuk nantinya betul-betul merdeka ketika bertemu Tuhan muka dengan muka ya. Jadi saudara, mari kita sadari ya bahwa kita ini dimerdekakan oleh Kristus dari hukuman dosa ya, sehingga kita betul-betul merdeka gitu saudara ya. Jadi bukan rasanya merdeka tapi kok enggak gitu ya. Merdeka saudara ya, merdeka benar ya. Dan saudara, kita mewujudkan itu ya. Ya, dengan pikiran yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya ya. Dan saudara berpengharapan yang memang pengharapan orang merdeka itu, yaitu kerajaan, menjadi bagian dari kerajaan Allah yang mulia ya. Ya, kemudian tanggung jawab saudara ya. Tanggung jawab di dalam kehidupan ini mulai dari kehidupan ini. Karena nanti di kerajaan itu kita harus bertanggung jawab penuh saudara ya. Kita pemilik ya, ahli waris ya. Ya kayak saudara, saya kenapa kok puji Tuhan anak saya bisa mengerjakan pekerjaan ini? Karena mereka mewarisi saudara. Kalau yang kerja itu ya dia dapat gaji lebih tinggi, pindah saudara. Ya. Jadi itu ya konflik ya dia pindah. Tapi anak ini kita berharap konflik atau gajinya nggak naik atau krisis ya tetap aja dia di situ. Kita juga begitu saudara di kerajaan itu. Kita tidak akan kita memiliki gitu saudara ya. Karena itu mari itu ya. Dan sadari kita ini memiliki hubungan baru dengan Allah kita ya sebagai anak. Karena itu kita pewarisnya. Jadi saudara, mari kita aplikasinya itu saudara ya. Mari kita itu menolak ya rasa bersalah dan Tuhan itu mengancam kita, itu kita tolak saudara. Kalau saudara terpikir ya terganggu, wah Tuhan kok kayaknya jahat atau Tuhan kok kayaknya ya tidak adil, marah, tolak saudara, karena tidak ada hukuman ya, tidak ada hukuman ya. Jangan biarkan masa lalu itu mengikat ya, karena masa lalu itu ada ya. Apalagi yang pernah berzina ya, pernah memukul orang ya, apalagi kalau istrinya masih 2 atau 3 ya, di gereja kan ada saudara orang seperti itu. Wah, sulit saudara ya. Tapi tetap aja kalau bertobat dia akan merdeka saudara ya, tapi kemudian punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya itu ya. Kemudian saudara, isilah pikiran-pikiran ini dengan pikiran dari roh. Karena itu saudara, mari banyak baca firman Tuhan ya, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan ini, dan hindari pikiran yang negatif saudara ya. Misalnya tadi macet ya, wah saya tidak mau lagi ke Citayam. Wah tolak saudara, itu bisa dari kuasa gelap datang ya. Bisa begitu saudara. Jadi kita harus menolak hal-hal yang negatif ya. Tolak ya. Terus itu Tuhan akan tolong saudara. Dan saudara, mari kita berpegang pada pengharapan kekal. Jadi jangan pikir hanya
bangun rumah di sini ya. Rumah saya masih begini, saya mau bangun lebih lagi. Tahu-tahu saudara sudah umurnya sudah banyak sekali ya, rumahnya udah gede, anak-anak udah nggak ada. Gitu saudara ya. Rumah saya gede sekarang ya, karena dulu anak saya ada 3 di rumah, sekarang nggak ada. Satu pun tidak ada ya. Ada saya, ibu, dan pembantu. Gitu saudara ya. Jadi kalau pengharapan kita hanya di rumah yang makin gede, makin bertingkat, makin mewah, ya, saudara kecewa. Ternyata nggak ada lagi yang tinggal bersama dengan kita, ya. Tapi kalau pengharapan kita hidup kekal, itu nanti banyak orang, ya, banyak orang yang kita kasih, ya, seru hidup di sana, saudara. Ya. Jadi saudara kemudian ambillah tanggung jawab atas kehidupan rohani saudara, ya. Tanggung jawab baru itu, ya. Lawan dosa, lakukan yang baik, ya. Ada kesempatan melayani, ada kesempatan memberi, kesempatan bersaksi, ya. Itu saudara ya. Saya ada kenalan yang saya punya komik, ya. Ya sebenarnya ngapain urusan komik, tapi sini saya bagikan, ya. Akhirnya saya dapat, ya. Nanti Pak Gembala saya sudah bawain 20, ya, nanti bisa dibagikan anak-anak, ya. Kecil tetapi saudara itu siapa tahu nanti dibagikan anak-anak ke temannya yang belum percaya, ya, kemudian baca, dia percaya. Wah, orang itu diselamatkan, ya. Kalau butuh tambahan, kabari saya, Pak. Saya punya 500 ini. Jadi saya sudah kasih 20. Tapi nanti saya akan bagi-bagi, kemarin sudah bagi dan seterusnya. Saudara. Mari kita ambil tanggung jawab itu. Dan saudara, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang menikmati hubungan dengan Bapa itu. Menikmati dengan doa, dengan komunikasi, ya. Kalau lagi macet seperti saya tadi, ya Tuhan tolong, Bapak tolong gitu saudara ya. Kalau lagi pikiran down, ya mungkin ada orang, ada tetangga, ada siapa yang membuat kita down, Tuhan tolong, Bapak tolong, Bapak hiburkan saya, kuatkan saya, gitu-gitu saudara ya. Ya. Supaya kita ya merasa kuat ya. Dan saudara hiduplah dengan identitas sebagai anak Allah itu ya tidak mempermalu Bapak kita saudara. Gitu. Lakukan hal-hal yang membuat Bapak kita ini dihormati, dimuliakan. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, bahkan dengan pikiran kita, saudara. Kalau ada pikiran yang jahat, yang negatif, segera ditengking, saudara, ditolak, ya. Ya, maka kita betul-betul hidup di dalam kemerdekaan itu. Jadi betul-betul kita mengalami kemerdekaan, tapi juga kita hidup dengan kemerdekaan itu. Sehingga saudara juga akan lebih yakin bahwa saudara itu memang betul-betul manusia merdeka. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan menyadari betapa hidup kami ini sungguh luar biasa. Bebas dari hukuman dosa dan dari kuasa dosa itu. Dosa bukan Tuhan kami lagi. Ya, tetapi Tuhan kami adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan hidup dengan kehidupan yang Tuhan berikan sebagai orang yang sudah Tuhan merdekakan itu. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami suatu kehidupan yang luar biasa, yang bergairah dan yang mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan mengalami bagaimana hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Tolong kami Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.